Halo, assalamualaikum. Saya Bella Saptira, NIM 06121282025028 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya bersama rekan saya. Hai, saya Desi Pranalia. Nah, di sini kami akan membuat sebuah podcast untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dosen pengampu Bapak Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Oke, langsung saja ini kita langsung ke podcastnya. Jadi nih Kak Bella, kita kan mau bincang-bincang mengenai podcast nih. Nih, saya punya pertanyaan nih buat Kak Bella. Banyak nggak tuh ya? Lumayan nih. Pertanyaan pertama nih Kak. Jadi kan setiap manusia itu kan unik nih Kak ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing karakter, ya, yang membedakan dengan manusia satu dan yang lainnya. Kita ambil contoh nih Kak, ada kasus nih. Contohnya ya, Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di tempat kota yang dia tinggali. Ceritanya nih ya. Terus siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Dikarenakan Budi gitu. bukan karena keluarganya saran gitu. Alasan dari keluarganya memilih untuk SMK di situ dikarenakan setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan nih. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu gitu ya. Sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain nih Kak, sebenarnya ia itu berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi tersebut memerlukan biaya tidak sedikit. Nah, jadi sekolah tersebut sekolah itu pun berada di luar kota dari yang ditempati oleh Budi. Harus ngekos gitu ya dan aku Sebagai seorang pendidik nih Kak Bella, solusi apa yang akan Kakak berikan kepada Budi sehingga ia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang dia punya? Ini ceritanya punya dua pilihan nih. Iya, Budi Yang itu pertama, sekolah yang dia inginkan dengan sekolah jurusan komunikasi. yang dia inginkan, yang dia inginkan sekolah komunikasi tapi di luar gitu. di luar kota tempat tinggalnya. Dan orang tuanya itu menyarankan sekolah SMK di tempat dia. Iya. Menurut Kakak gimana nih sebagai tenaga pendidik? Nah, menurut saya nih ya, kita harus memberikan solusi. Solusinya nih ya gini, emang berat sih, harus kita mau keinginan kita atau biarkan orang tua. Iya benar. Ya. Kita yang pertama nih, kalau emang masih ada jalannya nih, apa salahnya jika Budi melanjutkan ke sekolah komunikasi yang dia inginkan? Kan basicnya Budi pengennya di sana. Ya percuma juga jika seandainya Budi lanjut ke SMK dengan jurusan tapi tidak yang dia inginkan, Sesuai dengan hatinya ya, gitu ya. keterpaksaan. Ya gimana nih kita yang melakukan sebuah kegiatan sekolah 3 tahun loh dengan keterpaksaan. Nggak sebentar itu 3 tahun itu. 3 tahun dengan keterpaksaan ya pasti kita merasa bosan. Yang pertamanya merasa bosan ya karena saya nggak suka di sini, ini bukan basic saya. Iya. Ya jadi dia mungkin bisa sekolah pulang mungkin itu yang dia lakukan Dan ilmu yang serap tuh nggak nggak dapat ya. gitu. Ya tapi kembali lagi hal ini kan berurusan dengan keadaan orang tua yang pastinya perlu uang. Iya. Ya, jadi kalau seandainya Budi emang tidak bisa, nggak ada harapan nih di ke sekolah komunikasi, ya apa salahnya untuk kita mencoba gitu, mencoba ke SMK. Setiap orang tua yang memiliki alasan pasti memiliki alasan. Iya. Ada keputusan anaknya harus ke sini, nggak mungkin nih orang tua memberikan yang nggak baik buat anaknya. Pasti yang terbaik ya terbaik menurut mereka. Iya, benar. Nah, jadi kalau seandainya emang harus lanjut SMK ya coba dulu, kita coba terus belajar untuk menyukai. Ya, siapa tahu untuk kedepannya itu ada baiknya nih. Siapa tahu nih kan dari tamat SMK langsung ada pekerjaan, dapat pekerjaan di mana Kita nggak tahu ke depannya, Ya, karena nggak tahu itu ke jalan depannya. terbaik dari Tuhan gitu. siapa tahu kan jalan terbaik. Kadang tuh yang menurut kita ini terbaik nih buat gue harus kesini nih, harus gitu kan. Ya tapi Belum tentu itu ya. terkadang itu bukan yang terbaik buat kita. Kadang yang
gue kok kesini, ya kadang yang kita menurut gue kenapa harus di sini, Iya, bener, nggak di bener, sana, bener. tapi ternyata itu jalan Tuhan nih, Uh-uh. takdir Tuhan untuk kita, berarti itu yang terbaik, terbaik untuk diri kita, ya benar-benar. Jadi ya jalanin dulu aja Iya. kayak makanya itu emang yang Nikmatin terbaik gitu. yang terbaik untuk kita ya. Oke. Oke, lanjut nih kak ya. Iya kak. Selanjutnya seorang siswa nih, namanya Andi sekarang, bukan Budi. udah berani Iya. kata orang. Heeh. Jadi namanya Andi yang merupakan seorang siswa SMK di kota besar di Pulau Sumatera nih kak. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Anak teknik nih. Anak teknik nih, ya. Keren gitu. Hanya saja ia orangnya ini nggak percaya diri banget tuh kak. Nggak percaya diri, nggak pede, terus pemalu, overthinking gitu. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang selalu ia buat gitu. Jadi ia tuh takut keputusan yang ia dibuat itu akan ditolak oleh orang lain gitu kak. Jadi menurut kakak nih sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan kakak berikan kepada Andi nih sehingga ia bisa menerima keadaan dan memaksimalkan potensi yang dia punya nih? Solusi. Mulai ke solusinya. Solusinya Emang emang tadi kak? ya seorang pendidik harus Iya. ada solusi gitu. Menurut saya nih solusi yang pertama kita harus membuat si Andi ini percaya diri yang pertamanya. Ya itu harus gitu Ya, kak ya. percaya diri yang pertamanya. Ya sehingga dengan dia percaya diri, dia dapat melanjutkan ke depannya dan melanjutkan potensi-potensi yang dia miliki. Bagaimana nih cara percaya dirinya? Iya, gimana Ya tuh? kita sebagai seorang pendidik ya dengan melatih dia untuk terbiasa tampil ke depan umum. Ya caranya yang dari kecil dari kelas dia jawab pertanyaan, maju ke depan, presentasi gitu. Oh, jadi public speaking Iya, itu yang public lebih speaking. diasah gitu Ya, kak ya. public speakingnya, percaya dirinya. Ya kita meyakinkan bahwa dia itu bisa gitu. Jangan langsung kamu cuma segini nih, Iya. langsung kayak dijatuhin gitu. Jadi buat mental dia jadi down. Don gitu. Selanjutnya kita kalau seandainya udah terbiasa di kelas, ya kita usahakan untuk dia tampil di depan umum. Pasti dari sana dia mulai pede dengan caranya yang ngomong, dia bisa mulai percaya diri. Nah dari sana, dari awalnya percaya diri bisa lanjut ke potensi dia. Kita harus mengarahkan potensi mana yang dia miliki itu harus dikembangkan. Nggak boleh nih ada potensi seandainya bisa ngapain, kalau seandainya bisa puisi, nah puisi tapi dia diem, nggak mau tampil. Padahal dia ada bakat basicnya Iya. di puisi gitu nggak ya? Gitu ya, jadi kita harus untuk mengarahkan bagaimana nih caranya agar potensi dia itu terlihat. Kita bimbing secara perlahan nih, secara perlahan-perlahan, terus lama kelamaan dia menjadi orang yang pede, menjadi orang yang percaya diri, optimis, dia menjadi orang yang optimis, terus nggak jadi orang yang overthinking Nah lagi. itu kak, gimana kalau untuk merubah overthinkingnya itu kak? Nah, dengan cara kita merubah overthinking itu, kita harus meyakinkan dia akan hal-hal yang dia pikirkan, hal-hal yang nggak bisa nih, ini nggak bisa, ini gini, nggak bisa. Kalau itu belum dicoba Iya, ya? kita harus membuat dia mencoba dulu, jangan segala overthinkingnya itu malah kejadian gitu. Kita harus yakinkan dia apa yang dia pikirkan, overthinkingnya yang terlalu banyak itu salah. Jadi itu buat dia jadi lebih pesimis, nggak dia optimis pesimis dia pertama jadinya. Jadi kita buat menjadi dia percaya diri, hilangkan rasa Malu, overthinking, malunya itu. Jadi harus menjadi fit MPD dan hal itu membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Nih kak, kalau misalnya takut keputusan nih, Ya, kalau keputusan gimana nih? Kita harus seandainya seorang guru itu harus meyakinkan siswa-siswanya bahwa setiap keputusan yang kita beri itu bukan berarti salah. Setiap orang mempunyai wajib mempunyai keputusan pendapat tersendiri kan. Iya. Jadi kita yakinkan, nih pendapatnya nggak salah nih, benar, tapi benar ini gini. Jadi gitu. kita bimbing Iya, gitu kak ya? dibimbing gitu. Oke. Jadi kita harus melatih dia agar lebih percaya diri, Iya, agar percaya malu diri. dan hilangkan pikiran overthinking. Overthinking gitu. Oke. Lanjut nih kak ya, Iya. pertanyaan berikutnya. Pembelajaran tatap muka nih, Wow. asik banget kan ini, lagi kita alamin Iya, sekarang. tetap muka menjadi tetap maya. Jadi ini pertanyaan nih kak, pembelajaran tatap muka telah merubah menjadi pembelajaran tatap maya. Benar kata kakak tadi ya. Hal
hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID. Benar. Terjadi banget ini. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota yang terbatas, Yang menyebut nggak dapat gitu ya. semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga membuat kesannya itu menjadi monoton dan tidak menyenangkan. Betul banget tuh kak ya. Nah jadi bagaimana cara kakak sebagai tenaga pendidik agar dapat membuat pembelajaran tatap maya ini menjadi tetap menyenangkan nih bagi peserta didik? Yang pertama nih, ya kita tahu nih tatap maya online depan laptop, depan HP dari jam 8 sampai jam 4. Iya. Bolak-balik gitu. Bosan banget itu. Akhirnya apa? Oke nih, kebanyakan nih. Nah, jadi solusinya nih, ya kita harus melihat media pembelajaran yang harus menarik agar siswa kita itu ya menjadi semangat, ingin rasa ingin tahunya itu tinggi, ya seperti PPT-nya juga jangan yang tulisan gitu. Kayak lebih di animasinya Iya, gitu animasi, ya. ada berwarna lah Iya. gitu. Nah, selanjutnya bisa juga kita mengolah video pembelajaran dengan menampilkan berbagai macam video. Seandainya ini pelajaran Permesinan. iya permesinan itu tentang mesin apa nih, mesin ini kan banyak gitu. Video-video yang ada di YouTube bisa kita tampilkan biar mereka menjadi gini nih. Jadi gini tahu nih. mesinnya itu gimana Iya, cara kerjanya gitu, itu cara ya. kerjanya. Bentuknya gini. Teori monoton. Jangan teori. Ya. Terus bisa juga kita adakan kuisis, tapi kuisisnya ini kayak yang bukan terlalu monoton ke soal, bisa juga untuk refreshing gitu, tebak gambar, Bener. semakin permainan lah. Jadi kita ada otaknya ada istirahatnya dulu. Iya. Jadi nggak monoton materi Iya. terus gitu kak ya. Jadi intinya tuh kita harus mengerti media pembelajarannya, serta kita harus mengerti apa yang dimau siswa. Kadang kita harus nanya nih, ini kita maunya bagaimana, Iya, sudah lakukan benar. yang seperti ini. Nah setelah kita tahu mereka inginnya seperti ini, ya kita lakukan itu. Jika kalau emang tetap terjadi ya bosan, berarti ada yang perlu dirubah lagi tuh. Bagaimana solusinya yang kita cari. Kembali lagi ke peserta didiknya kak Iya. ya mau bagaimana biar nggak cepet bosan gitu ya. Kalau cuman kita jelasin, apalagi metode ceramah nih, ceramah ngantuk. tanpa PPT ya pasti ngantuk. Ngantuk Seperti yang banget kita gitu. rasakan gitu ya. bener. Oke, dan akhirnya ya ditanya ngerti nggak? Iya. Iya. Ya, ditanya ngerti nggak? Iya nih Iya. jawabnya. Tapi Pasti ini Gimana? ibu tanya balik ya, sudah. nggak Diam. ngerti. Nggak ada lagi itu. Iya bener Jadi banget. mereka itu sudah merasa bosan. Jadi kita harus membuat mereka menjadi lebih semangat nih, lebih menarik. Apa yang kita sampaikan itu dapat nih. Iya benar. Oke. Lanjut nih kak. Oke. Emosi remaja nih. Nah, masukin masa remaja. Iya. Emosi remaja itu kan cenderung nggak stabil nih. Jadi sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi yang negatif, meledak-ledak gitu kayak. Nah terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal yang negatif nih. Nah bagaimana tindakan kakak sebagai tenaga kerja pendidik untuk mengatasi hal-hal tersebut? Solusi lagi nih. Solusi seorang pendidik menghadapi remaja yang emosinya tidak stabil. Ya kita tahu gimana nih perkembangan remaja dari emosi, apapun yang mereka anggap itu ya saya selalu benar, saya di sini benar. Kalau Ya. pas remaja kan selalu benar. Iya, benarnya ada di saya gitu. Jadi emosi baper gitu itu ya hampir semua remaja mengalami terjadi. Solusinya nih kita harus bisa memotivasi lagi, kembali ke motivasi. Seorang guru harus bisa memotivasi siswanya biar siswanya itu semangat. Nah jadi kita motivasi, nanyakan bagaimana nih, ada masalah apa, kalau emang perlu tempat curhat ya curhat. Nggak ada salahnya nih curhat sama ibu, mau kita selesai masalahnya gimana. Tapi ini kak, kalau kita nyari ngajak curhat gitu, nyari tempatnya jangan tekan keramaian. Apalagi kita langsung ngomong, kamu
kayak ini gini ya gimana langsung ya dia merasa langsung down gitu. Oh, jadi harus tahu tempat juga Iya, tahu ya tempat untuk juga. menasehati, nggak Langsung seenaknya iya, gitu ya. tentang seorang guru nih nasihati Langsung itu kan gitu iya, ya. langsung ditunjuk di sana, dia merasa malu dari sana. Mungkin bisa membuat emosinya lebih tinggi gitu. Jadi kita harus mencari tempat, memberikan solusi ini tempatnya itu yang buat mereka merasa nyaman gitu, tempat yang aman, nyaman, dan bisa membuat mereka menjadi pribadi lebih baik. Nah, untuk masalah ke hal-hal negatif, kita harus bisa juga mengingatkan akan hal positif. Pasti mengingat yang Maha Kuasa dulu. Iya, Wajib. Tuhan itu Iya, ya ingat yang Tuhan. wajib. Apalagi sekarang masa remajanya ya gitu. Jadi harus ingat Tuhan dulu, harus membuat mereka menjadi bersemangat, menenangkan, harus membuat mereka percaya diri juga dan melakukan hal-hal positif. Iya, baik. Ini Kak, ini baik lagi pertanyaan reality kehidupan ini kehidupan Kak. kita. Yang kayak kita alamin. Hidup ini kan unik Kak ya. Iya. Kita menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Kayak ada acara apa gitu. Jadi terkadang orang lain tuh mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar nih. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita nih Kak, di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitar bilang bahwa ya sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena orang tuanya yang tidak mampu dalam biaya. Serta omong-omongan lain yang sebenarnya tidak enak untuk didengar nih Kak. Jadi gimana jika kakak berada di posisi tersebut dan jika kakak sebagai seorang tenaga pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kakak berikan kepada peserta didik kakak? Yang pertama, jika saya berada di posisi tersebut, sepertinya mengalami nih. Iya, mengalami banget kayak Kita yang dari jauh-jauh nih demi Iya, benar. mengejar cita-cita. Dia omong dia banyak kan yang berkomentar, buat apa nih sekolah tinggi-tinggi nyusahin orang tua belum juga berhasil. Bener Apalagi banget nih tuh, Kak. cewek gitu kembali ke dapur pastinya. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Iya. Jadi cara saya ini menghadapinya dengan bersikap bodoh amat. Iya, bener Bodoh banget itu Kak. amat. Harus banget itu. Sikap Kita cuek Kak, Iya, tepangan cuek. ya. Kita harus cuek, nggak perlu kita dengerin komentar-komentar mereka. Boleh kita dengerin tapi kita jadiin motivasi buat kita. Benar banget. Kita jadiin motivasi bahwa kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dengan berjuang tanpa, walaupun kita ya masih memberatkan orang tua gitu, Iya. tapi kita ada tujuan untuk mengangkat derajatnya. Suatu setidaknya saat ya, saya akan mengganti nih keringat mereka dengan kebahagiaan gitu. Bener banget Jadi, itu Kak, ya, bener banget kita bener harus banget saya. Menjalankannya dengan bersungguh-sungguh, nggak Iya, boleh nih banget. setengah-setengah. Setengah-setengah banget. Kita harus ada orang tua yang kita banggakan, keluarga yang kita angkat derajatnya. Jadi kita harus bersemangat tanpa mendengarkan ocehan mereka, tanpa mendengarkan omongan-omongan kosong mereka, dan membuktikan bahwa kita itu bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena menjalani hidup itu kita sendiri Kak ya. Mereka hanya bisa berkomentar, kita yang menjalankan. Mereka nggak ada kontribusi dalam Iya, hidup kita. nggak ada. Cuman bisanya menjudge yang Iya. nggak baik dalam hidup kita. Bener banget sih Kak itu. Nah, ini untuk saya, jika saya sebagai seorang pendidik nih, dan seperti apa saya lakukan ke siswa Tadi, saya. Yang pertama pastinya motivasi yang bahwa mereka nggak boleh cuma mendengari omongan mereka, boleh dengar tapi mau dijadiin motivasi buat menjadi lebih baik. Jika kita gini aku ini iya ini benar ya, dia omong gini benar, itu membuat kita menjadi pesimis lah, nggak lagi optimis. Bener banget. Jadi kita harus nasihati bahwa yang omongan seperti itu tuh menjadi motivasi dan dijadikan untuk kita menjadi lebih optimis, lebih berusaha, dan menjadi lebih baik nih. Aku kedepannya bisa gini, aku kedepannya bisa menjadi orang yang sukses nih. Kata-kata mereka itu omong kosong. Seperti gini kan, ada suatu kata nih, suatu kalimat yang pernah saya dengar. Rubahlah ocehan atau cemoohan orang lain menjadi tepuk tangan. Bener Gitu banget kan. itu Kak. Saat kita lagi di bawah banyak ocehan, saat kita di atas Atas dia banyak langsung banget jadi tepuk pujian. tangan. Bener banget itu. Iya, Jadi gitu Kak iya, ya. Kak. Nih Kak, pertanyaan terakhir nih, last question. Ini kata-kata nih.
Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup kakak sekarang sehingga menjadi lebih bersemangat dan bahagia dalam menjalani hidup? Kata-kata motivasi, mungkin untuk kata-kata motivasi itu banyak nih. Udah banyak banget kata-kata motivasi yang memotivasi saya bersemangat menjalani hidup. Saya harus semangat, tapi ada satu nih kak, kata-kata yang paling memotivasi saya. Gini nih, jangan menyerah karena kebahagiaan akan datang setelahmu. Intinya Mantap gini banget nih, Kak. itu. Saat kita sudah melakukan yang terbaik, tapi seandainya kita melakukan ini sudah ya dengan niat saya, dengan hati yang tulus sudah dilakukan, tapi gagal, tapi kita harus yakin nih untuk kedepannya pasti ada kebahagiaan. Iya, bener banget. Walaupun beribu kali kita jatuh, kita harus tetap bangun, harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa setelah saya jatuh saya akan bahagia. Kayak setelah ada hujan pasti ada pelangi gitu. Karena usaha tidak mengkhianati Iya, hasil. gitu. Bener banget gitu. Jadi kita menjadi orang yang semangat, terus berusaha, menjadi pribadi yang penuh selalu berjuang, menjadi pribadi yang enggak langsung pesimis gitu. Harus tetap optimis, saya bisa. Gitu, kayaknya gitu aja kan. Ya, habis nih Kak pertanyaannya. Masih seru nih, Seru banget lanjut. padahal. Mungkin berarti kalau habis kita lanjut di lain waktu gitu ya. Lain Kita nanti waktu. lanjutkan lagi. Oke, mungkin itu podcast hari ini kami akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih nih buat Kak Desti yang telah meluangkan waktunya. Seru banget ya hari seru ini. banget. Semoga podcast ini bermanfaat dan dapat membuat saudara-saudara menjadi termotivasi dan menjadi semangat nih menjalani kehidupan, mengejar cita-citanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.